Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Nah, kita tadi kan sudah belajar mengenai tenaga endogen. Intinya kalau tenaga endogen itu melalui tiga cara atau tiga proses geologi, yaitu yang pertama ada vulkanisme, terus ada seisme, dan juga tektonisme. Kalau pada bentuk muka bumi ini ada empat, yaitu pertama ada pelapukan, erosi, dan juga mass wasting serta sedimentasi yang bisa kalian lihat pada halaman 22. Oke, next. Nah, jadi bentuk muka bumi itu dapat dipengaruhi oleh tenaga dari luar, yaitu tenaga eksogen, di mana tenaga ini dapat mengubah bentuk permukaan bumi dengan ada proses pelapukan, erosi, pergerakan tanah, maupun juga sedimentasi. Oke, kita akan mempelajari pada bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen, yaitu pelapukan. Jadi, pelapukan ini adalah proses penghancuran batuan di permukaan bumi oleh faktor fisik akibat suhu, volume batuan, kimia maupun organik. Jadi di sini nanti ada beberapa jenisnya. Di sini ada yang kimiawi. Kimiawi bisa berupa air, yang mana kalian kalau pernah lihat ketika batu ditetesi air yang lama itu kan bakal pecah ya. Nah, itu ada salah satu contoh pelapukan kimia. Terus ada juga ketika kalian pernah dengar hujan asam. Nah, kenapa hujan asam berbahaya? Karena asam itu dapat mempengaruhi batuan, tumbuhan. Nah, sehingga itu termasuk ke dalam pelapukan kimiawi. Sedangkan pada pelapukan organik itu diingat-ingat kayak biologi. Organik itu berkaitan dengan dia itu tentang kondisi yang akibat oleh aktivitas organisme hidup. Organisme hidup itu bisa berupa manusia. Manusia itu kan kayak pertambangan, atau dia itu pertanian. Terus habis itu dia itu dapat mempengaruhi proses pelapukan dari si batu tersebut. Dan juga kalau kalian pernah lihat ada batu, terus batu itu ada lumutnya. Nah, lumut dan jamur itu ternyata juga bisa dapat sebagai agen pelapukan. Oke, selanjutnya di sini ada salah satu contohnya. Salah satu contohnya di sini itu, ada gua kapur di Maro. Nah, kenapa gua kapur ini bisa dijadikan contoh dalam pelapukan? Karena ternyata kapur itu dia itu dapat berubah bentuk ketika dia terkena air. Jadi nanti tuh bentuknya itu dipengaruhi oleh air sehingga terbentuklah menjadi gua. Oke, selanjutnya ada namanya erosi. Nah, di erosi ini adalah pengikisan atau pemindahan material tanah atau batu oleh air, angin, atau es. Di sini bisa diakibatkan curah hujannya, vegetasi, maupun kemiringan lereng. Nah, di sini ada contoh gambarnya Ngarai Sianok. Kalau kalian pernah melihat, jadi sebenarnya Ngarai Sianok ini sebenarnya tuh pulau yang dia itu jadi satu lah, ini sama ini tuh jadi satu, tapi karena di tengah-tengahnya itu ada aliran air sehingga dapat memisahkan keduanya. Jadi ini benar-benar jadi kayak ya bukan pulau yang berbeda sih, lebih ke arah daratan yang berbeda gitu. Nah, jadi dari erosi ini dia tuh menyebabkan suatu bentuk bentuk muka bumi yang berbeda dari sebelumnya gitu. Oke, next di sini ada pengelompokan erosi, ada abrasi, eksarasi, dan deflasi. Ini kalian gampangan itu yang cetak abrasi mesti di air laut. Dia menghantam pantai, ibaratnya gelombang air itu dapat gelombang laut itu dapat menghantam pantai sehingga itu tuh bisa terjadi sebuah erosi. Kalau ablasi itu, kalau yang R-nya itu di air laut, kalau ablasi itu di aliran sungai. Di sini akibat airnya tuh mengalir terus-menerus sehingga mengikis dasar dan tebing sungai. Terus ada eksarasi. Eksarasi itu adalah pengikisan dari gerakan gletser atau es, sehingga dia dapat mencair dan turun dari pegunungan puncak ke bawah. So, ada deflasi. Deflasi itu berkaitan dengan erosi angin. Jadi kalau kalian pernah lihat deflasi itu kan kayak seandainya nih ada
ada kayak gini. Kalau di pantai itu kan posisi airnya posisi anginnya tuh kenceng, karena angin kenceng itu dapat mengangkat beberapa partikel-partikel kecil seperti batuan-batuan atau pasir lah ibaratnya, sehingga dia tuh dapat berpindah gitu. Oke, selanjutnya ada pergerakan massa atau mass wasting, di mana di situ adalah perpindahan massa atau batuan atau tanah yang menuruni lereng karena pengaruh gaya gravitasi. Bisa jadi dikarenakan miring lerengnya, terus jenis batuan dan tanahnya, kadar air, dan juga aktivitas manusia. Di sini jenisnya ada longsoran, runtuhan, dan aliran tanah. Nah, longsor lahan ini fenomena pergerakan tanah yang menuruni lereng karena kestabilan tanah atau batuan penyusun sudah terganggu. Biasanya kalau kita tidak melakukan penanaman pada lahan yang miring, itu kan tidak ada pengikatnya ya ibaratnya si tanah itu, sehingga terjadilah longsor tanah. Selanjutnya ada runtuhan. Runtuhan ini sebentar. Untuk runtuhan itu sebenarnya lebih sama dengan rayapan tanah, tapi yang dia itu versi lambat. Kalau yang longsor tadi kan kayak sebenarnya hujannya terus deras, terus tiba-tiba bisa longsor. Nah, kalau rayapan tanah ini lebih ke arah peristiwa gerakan tanah yang terjadi lambat. Dari situ nanti biasanya kan kita nggak bisa mengetahui secara pasti kapan tanah itu mengalami rayapan ya, atau dia itu mengalami perubahan, tapi bisa kita lihat dengan adanya bangunan. Seandainya tuh menara ada sebuah menara. Nah, menara itu kok dulunya lurus, kok tiba-tiba sekarang jadi agak miring beberapa derajat. Nah, itu ternyata ada rayapan tanah. Oke, terus ada aliran tanah. Dan aliran tanah itu dimana ada pencampuran tanah dan butiran batuan di air dan tertarik gravitasi. Jadi antara tanah dan batuan itu tercampur menjadi satu dan tertarik ke bawah. Itu. Nah, ini tuh massa tanah itu contohnya peristiwa tanah longsor di daerah Cianjur dan Banjarnegara. Untuk lebih jelasnya di sini bisa kalian baca, nanti PPT-nya akan saya bagikan. Oke, ini adalah mass wasting. Kalau longsor itu benar-benar dia tuh turun seret gitu. Kalau rayapan tanah, jadi si tanah itu bergerak tapi tanpa kita sadari, maksudnya dia secara lambat gitulah. Terus ada guguran batu dan juga aliran tanah. Oke, selanjutnya ada sedimentasi. Jadi sedimentasi itu adalah pengendapan, jadi sedimen, batu yang terendap gitulah. Pengendapan material hasil erosi yang terbawa air, angin, atau es. Proses ini membentuk lapisan baru, sehingga kalian pernah lihat gumuk pasir sih pastinya. Nah, gumuk pasir itu ternyata adalah tenaga angin yang dapat mengendapkan pasir-pasir yang ada di daerah selatan di daerah selatan Jawa Selatan lah intinya. Nah, sedimentasi itu juga bisa terjadi di aliran sungai. Kalau kalian lihat bahwasannya biasanya di bagian hilir itu kebanyakan ada banyak pasir. Nah, itu kan sebenarnya dia tuh dari hulu ke hilir itu. Nah, ini adalah salah contoh bentuk muka bumi dari sedimentasi. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya proses tenaga eksogen itu ada, yang pertama ada pelapukan, terus ada erosi, dan juga pergerakan massa tanah serta sedimentasi. Kalau pelapukan itu ada pelapukan kimia dan juga biologi. Terus kalau erosi itu tadi ada abrasi, terus ada apa lagi tadi? Ada ingat? Ada abrasi. Kalau yang abrasi itu kan air laut, kalau abrasi itu kan yang di bagian aliran sungai. Terus selanjutnya ada eksarasi, itu es, dieling-eling eksarasi itu es atau salju. Terus ada deflasi itu yang angin, itu contohnya gumuk pasir juga bisa. Selanjutnya ada
yang mush wasting tadi. Itu tuh kan akibatnya gravitasi bisa maupun vegetasi atau tanaman. Di situ ada longsor lahan, rayapan, aliran tanah, guguran batu maupun aliran lumpur. Terus ada sedimentasi. Nah, sedimentasi ini dia itu yang terendap, yang ada proses pengendapan. Ada sedimentasi fluvial, terus ada sedimentasi aeolis dan juga marine. Dan di sini untuk persiapan asesmen kita untuk yang bagian tenaga eksogen ini meliputi pengertian dari masing-masing pelapukan, dari masing-masing proses geologi yang proses tenaga eksogen ini ada pelapukan, erosi, mush wasting dan juga sedimentasi. Dan dikasihkan contohnya, contohnya gini. Contohnya begini, seandainya ada kalian menyebutkan proses tenaga eksogen itu yang pertama ada pelapukan. Nah, pelapukan ini dia terbagi menjadi dua, pelapukan kimia dan juga biologi. Contohnya kimia itu air yang dapat memecah mineral batuan. Terus kalau yang pelapukan organik, jamur dan lumut yang tumbuh pada permukaan batuan dapat mengeluarkan asam organik sehingga dapat melapukan batu tersebut gitu. Itu sampai ke yang sedimentasi, diberikan pengertian dan juga contohnya seperti itu ya. Terima kasih.